Inilah bonsai kelapa yang kita buat hari ini menjadi lebih menarik dan layak untuk dipajang di ruang tamu maupun di teras rumah. Bonsai yang sangat unik, bonsai kelapa dan cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi ya di konten saya, kontennya Mas Rana tentang bonsai, teman-teman. Sebelum kita mulai kontennya, kita ngopi dulu. Oh ya teman-teman, pernah nggak berpikir kita punya bonsai yang sudah lama tidak terawat, bonsai kelapa maksud saya. Terus gimana caranya jadi bagus lagi ya? Karena bonsai kelapa kalau lama tidak dirawat itu biasanya bentuknya juga tidak beraturan. Atau kita punya bonsai yang dipadu-padankan dengan pohon yang unik, dengan pohon yang tidak biasa dibonsai. Saya punya cara memadu-padankan bonsai dengan pohon unik. Salah satunya adalah dengan pohon cabai. Pohon cabai yang biasanya buat bumbu masak ya buat ibu-ibu. Saya akan membuat bonsai kelapa yang disandingkan dengan pohon cabai itu. Seperti apa trik saya kali ini dalam mengolah bonsai kelapa menjadi lebih menarik tampilannya ya teman-teman. Ikuti terus kontennya sampai akhir. Jangan lupa juga di like ya videonya, di subscribe yang belum subscribe ya channelnya Mas Rana. Thank you, ikuti ya teman-teman. Ngopi dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ya kontennya. Saya kan ini bahannya. Ini adalah bonsai kelapa yang sudah lama banget tidak saya rawat. Asal disiram-siram aja, ini juga dimakan ulet ya teman-teman. Bisa nggak bonsai yang sudah tidak menarik ini menjadi lebih cantik dan menarik tentunya teman-teman? Tentunya akan dituntut kreativitas kita ya dalam mengolah karya. Makanya seni bonsai itu seni yang tiada akhir. Kita harus bereksperimen dan terus bereksperimen teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan bonsai kelapa yang sudah tidak beraturan ini? Nah, kita tinggal memperbaiki ini tampilannya yang sudah seperti ini ya teman-teman. Dari awal ini sudah jelas nih dimakan ulat dan sudah tidak cantik. Kita tinggal membersihkan batangnya biar lebih menarik ya teman-teman. Kita mulai dari membersihkan tapas ya teman-teman, bawah sini. Tapasnya kita bersihkan, kita seset, kita buang yang tidak cantik ya, yang udah tua ya. Bonsai kelapa ini sangat mudah tumbuh teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau bonsai kelapa kita itu perawatannya sangat mudah. Ini daun yang tua kita buang. Tapas-tapasnya yang sudah tidak berguna kita buang. Dalam menarik pelepah kelapa itu, kita kalau udah tua begini putus dari salah satu bagian ya, ujung sini kita tarik ke bagian yang lain, maka akan terkelupas sendiri seperti ini. Dan ini secara alami akan seperti ini teman-teman. Dan ini tidak merusak pohonnya teman-teman. Tapasnya kita buang sedikit demi sedikit. Jangan sampai menyentuh atau merusak bagian dalam tanaman yang masih muda, karena sangat mudah sekali untuk membusuk teman-teman. Apalagi kalau tunas kelapa itu sudah diserang kumbang teman-teman, kumbang pohon kelapa ya, itu akan sangat berbahaya sekali karena bisa membuat pohon itu mati teman. Nah ini sengaja tidak saya habiskan karena untuk penopang ini dan juga untuk menahan
bagian yang muda di dalam, karena kalau ini kupas nanti terlalu muda dan ini bisa patah teman-teman. Maka ini saya sisakan bonggolnya ini sedikit pelepah yang luar ini. Oke teman-teman, kalau sudah bersih seperti ini sebetulnya ada kain sini ini untuk menjaga kelembaban teman-teman. Jadi bonsai kelapa itu memang dia harus banyak air ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang membuat bonsai kelapa itu tidak membuat lubang bawah di potnya. Tujuannya biar di bagian bawah itu masih ada genangan air sehingga pohon kelapa itu tidak layu begitu teman-teman. Saya buang ininya. Setelah fase itu kita rapihkan daun atasnya teman-teman. Sebetulnya ini sudah tidak cantik kalau kita piara, tapi ini tidak saya buang karena ini untuk menahan bawah ya. Jadi untuk bonsai kelapa itu jangan terlalu ekstrim membuang tapasnya. Nah ini karena tidak menarik, saya akan memotongnya biar lebih rapi ya teman-teman, biar kelihatan lebih natural. Ini tinggal kita lengkungkan saja begini. Walaupun tidak bagus banget, tapi ini setidaknya bisa menambah jumlah pelepah teman-teman. Maaf kalau suara videonya kurang keras ya. Ini di pucuk atas itu juga dibuka karena di dalamnya sudah ada daun baru. Pembukaan tapas ini juga bertujuan agar mempercepat pertumbuhan teman-teman. Jadi akan lebih cepat matang ya, tua maksud kami kulitnya. Karena apabila tunas baru ini sudah terkena udara dan hawa hangat dari luar, maka dia akan cepat mengeras ya ininya, pelepahnya. Itu salah satu trik saya untuk membuat bonsai kelapa menjadi lebih cantik ya. Ini dilengkungkan biar kelihatan lebih alami ya teman-teman, lebih natural. Cara melengkungkannya hati-hati, jangan sampai patah teman-teman, pelan-pelan saja seperti ini. Nah, sepintas udah agak rapi ya, seperti ini. Udah agak rapi. Dan yang tadi saya ceritakan ada pohon cabai. Inilah pohon cabai teman-teman. Ini sebetulnya tidak sengaja ditanam di sini ya, tapi dia nggak tahu dari mana, mungkin dari penyiraman atau dari mana biji cabai ini tumbuh di sini. Dan ini tidak akan saya buang teman-teman. Ini akan menjadi satu bagian dari drama alam yang ada di pot bonsai ini nantinya ya. Ini nanti akan saya ganti dengan pot yang tinggi, dan ini pohon cabai ini akan menjadi satu bagian dengan bonsai kelapa itu sendiri teman-teman. Nih, setelah rapi seperti ini dan sudah kita rapikan begini, tinggal kita pindah ke pot ya.
cari pot yang sesuai. Tapi kalau untuk bonsai kelapa ini tidak terlalu mempermasalahkan pot, karena ini bukan untuk kontes ya, tapi hanya untuk kita pajang sendiri. Yang penting potnya memenuhi syarat untuk bonsai kelapa. Salah satunya adalah bisa menampung media yang cukup ya, artinya cukup untuk mengisi nutrisi atau unsur hara yang di dalam ya. Medianya juga bisa berupa tanah subur atau kompos, atau saya menggunakan nih teman-teman, ini jerami yang sudah bosok teman-teman. Jerami yang sudah bosok, kenapa saya pakai? Karena jerami yang udah bosok ini sendiri, satu, dia bisa menyimpan air, karena kelapa ini membutuhkan asupan air yang banyak teman-teman. Nah kemudian jerami ini juga dalam jangka yang sangat tidak terlalu lama bisa menjadi kompos, sudah menjadi kompos dan bisa menutrisi dari tanaman ini sendiri teman-teman. Kita masukkan aja langsung ke sini nih. Ini. Nah, tuh udah kelihatan ya teman-teman. Oh, tapi ini nabrak sini, harusnya gini ya. Ini cabenya nanti kita kawat. Tapi ini kita rapikan pinggirnya dulu. Seperti ini. Oke teman, ini sudah saya naikkan ke sini dan ketinggiannya sudah menurut saya sudah cukup pas. Tinggal kita mendramatisir ya dari pohon cabai ini supaya agak sedikit cantik ya untuk dilihat. Dan ini udah buahnya loh teman-teman. Kita akan mengawat pohon cabai ini seperti kita mengawat bonsai ya. Kita kita wiring ya teman-teman, menggunakan kawat ukuran kecil saja. Kita wiring pohon cabainya supaya menjadi lebih menarik. Ternyata mengawat pohon cabai itu agak sulit ya, karena saya takut ini patah teman-teman. Lebih renyah ternyata pohon cabai dibanding pohon-pohon lainnya teman-teman. Dia akan mudah patah, makanya saya mengawatnya cukup hati-hati nih ya. Saya takut dia patah teman. Nah ini kayaknya bentuknya sudah cukup cantik ya teman-teman. Cuma ada beberapa daun yang akan saya buang. Daunnya kita kecilkan supaya kelihatan lebih proporsional. Ini teman-teman, setelah dibentuk dan saya wiring bonsai cabenya jadi seperti ini. Ini ada 3 buah cabenya ya, cabenya. Tapi menurut saya ini masih belum menarik kalau untuk dipajang. Di sini kita perlu menambahkan lumut ya, lumut biar mendramatisir bawahnya ini seperti landscape atau seperti alam teman-teman. Ini nanti kita tempeli lumut. Nah buat teman-teman, saya akan kasih tahu di mana kalian bisa mendapatkan lumut untuk bonsai yang bagus ya. Sebetulnya tidak harus jauh dan tidak harus mahal teman-teman. Sekitar kita juga banyak lumut-lumut seperti itu ya. Yuk kita cari di mana sih lumut itu berada untuk mempercantik bonsai kalian yang udah di pot teman-teman, biar layoutnya lebih menarik ya. Ikuti ya. Tapi jangan lupa seruput kopi dulu. Mantap. Oke teman-teman, untuk mencari lumut kita nggak perlu jauh-jauh teman-teman.
Di sekitaran kebun juga ada teman-teman. Kita jalan sedikit saja ke sini, banyak sekali lumut yang bisa kita dapatkan. Salah satunya nih, lumut-lumut ini tumbuh di tanah-tanah yang lembab ya teman-teman. Juga tidak terlalu kena sinar matahari, ini tinggal kita ambil saja begini. Aduh keras. Ada akar rupanya. Kita ambil secukupnya saja. Nih lumutnya. Ini juga banyak lumut. Nih, tapi jenisnya agak berbeda ya. Ini saya sengaja memilih dua jenis yang berbeda. Kalau ini lebih halus dan ini lebih kasar ya. Dan ini yang sudah dibatu ini bisa untuk membuat drama cantik teman-teman. Ini lumutnya. Dan banyak tumbuh di sini. Di daerah-daerah yang rimbun teman-teman. Oke teman-teman, lumutnya sudah ada, sudah saya dapatkan ini. Tinggal kita tata membuat drama di pot ini teman-teman. Ini cantik seperti ini ya. Di depannya ya teman-teman, kita tinggal di bagian belakang atau backgroundnya. Maaf saya putar ya. Jadi lumut-lumut kayak gini tuh kadang-kadang bisa kita dapatkan di tukang tanaman hias yang menjual perlengkapan bonsai ya teman-teman. Nah yang warnanya beda saya pajang di dekat pohon cabenya teman. Ini warnanya agak lebih tua ya, lebih gelap seperti ini. Biar memberikan gradasi warna teman. Menatanya terserah teman-teman ya, yang penting sesuai dengan keinginan hati saja, sesuai dengan selera ya untuk lumut-lumut ini. Ini udah hampir kelar, dikit lagi ya. Cuma ada beberapa bagian yang harus ditekan ya. Kita buang daunnya ya. Oke teman-teman, ini dia hasil karya saya kali ini dalam memperbaiki bonsai kelapa yang sudah tidak terawat. Kemudian kita rawat kembali supaya layak pajang dan dipadu padankan dengan pohon cabe.
ada 3 buah cabenya, dan ini juga kita bikin landscape-nya dengan lumut. Dan tadi saya udah kasih tahu di mana teman-teman bisa mendapatkan lumut seperti ini ya. Sangat banyak di lingkungan kita teman-teman. Ini juga bisa digunakan sebagai moss teman-teman ya, sebagai moss. Oke teman-teman, ini dia bisa disaksikan hasilnya. Oke, bagaimana hasilnya? Cukup keren bukan teman-teman? Nih hasil karya saya kali ini ada pohon cabai dan bonsai kelapa atau coconut tree ya teman-teman. Coconut tree. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah masuk di konten saya, yang sudah like, yang sudah share. Kalau video ini kalian anggap bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman biar makin banyak yang dapat bisa terinspirasi dari konten-konten saya yang tidak seberapa ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Di like juga videonya, di subscribe juga channelnya, dan dikasih tahu kepada teman-teman bahwa konten-konten saya adalah konten-konten orisinil ya teman-teman. Jadi saya hanya membuat konten-konten orisinil, walaupun mungkin kualitasnya kurang bagus teman-teman, tapi saya berusaha sebagus mungkin dalam membuat video dan sedetail mungkin memberikan informasi kepada teman-teman, khususnya seputaran bonsai teman-teman. Dan inilah bonsai kelapa yang kita buat hari ini menjadi lebih menarik dan layak untuk dipajang di ruang tamu maupun di teras rumah. Bonsai yang sangat unik, bonsai kelapa dan cabai. Mantap. Jangan lupa ngopi.